Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen pengampu kita yaitu Bapak Jajang Mihaja MPD yang telah memberikan waktu untuk presentasi kelompok kami yaitu tentang ekosistem mangrove yang terdiri dari saya Narisa Padilla dan teman saya Betty Balda Toibah, lalu ada Depi Maratul Hasanah, dan yang terakhir ada Tri Juyanti. Kami persilahkan untuk materi pertama, yaitu saya sendiri, pengertian dari ekosistem mangrove. Baik, langsung saja. Di sini ada definisi mangrove menurut para ahli. Menurut Sapri Haryon, kata beliau, mangrove mempunyai dua arti, yakni yang pertama sebagai komunitas tumbuhan ataupun hutan yang tahan akar kadar salinitas atau garam pasang surutnya air laut, dan yang kedua sebagai individu spesies. Nah, di sini ada Saparinto 2007, kata beliau yaitu vegetasi hutan yang tumbuh di antara garis pasang surut, namun juga bisa tumbuh pada pantai karang, juga pada dataran koral mati yang di atasnya ditumbuhi sebuah lapis tipis pasir, lumpur maupun pantai yang berlumpur. Baik, kita lanjut saja ke slide berikutnya, yaitu dipersilahkan untuk Devi Maratul Hasanah. Baiklah, terima kasih. Kemudian saya akan melanjutkan presentasi, yaitu karakteristik habitat pada hutan mangrove, yang dimana ada 9 karakteristik diantaranya. Yang pertama, hutan mangrove sebagian besar hanya terdiri dari satu jenis pohon, yaitu tumbuhnya pohon bakau, yang biasa tumbuh di air payau dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Dan saking banyaknya pohon bakau, maka hutan ini dinamakan dengan hutan mangrove. Yang kedua, hutan mangrove mempunyai akar pohon yang tidak beraturan atau disebut dengan pneumatofora. Ini adalah salah satu ciri khas yang dimiliki oleh hutan mangrove, yang dimana ketika kita memasuki wilayah hutan mangrove, kita akan melihat banyak sekali akar-akar pohon yang mencuat ke permukaan air yang menggenangi hutan tersebut. Yang ketiga, biji pada hutan mangrove berbentuk vivipara ataupun dapat berkecambah di pohonnya, yang dimana biji tersebut dapat memunculkan kecambah di pohon mangrove itu sendiri. Yang keempat, hutan mangrove memiliki lentisel di bagian pohon mangrove atau bakau. Yang kelima, jenis pohon hutan mangrove yang lain berada di dalam hutan yang sangat sedikit. Nah, dikarenakan hutan mangrove merupakan hutan yang banyak ditumbuhi oleh pohon-pohon mangrove, selain pohon mangrove itu sendiri, hutan ini sangat memiliki sedikit sekali jenis tanaman lainnya. Nah, jika kita pergi ke sana, sepanjang mata memandang, mungkin kita hanya bisa melihat pohon mangrove dalam jumlah yang banyak. Dan selain pohon mangrove ini, kita akan sangat jarang menemukan spesies pohon lainnya di hutan tersebut, karena sedikitnya pohon pada hutan mangrove. Yang keenam, jenis tanah pada hutan mangrove berlumpur atau berlempeng. Nah, jadi dilihat secara fisik, ciri khas yang menandakan hutan mangrove adalah dikelilingi oleh tanah yang berlumpur. Hal ini mungkin disebabkan karena tanahnya selalu basah akibat adanya air yang menggenangi daerah hutan tersebut. Akibatnya akan banyak menimbulkan tanah berlumpur, tanah berlempung, ataupun tanah berpasir. Namun yang perlu diingat bahwasannya tanah ini merupakan tanah yang sangat lembab karena tergenangi oleh air. Yang ketujuh, hutan mangrove memiliki lahan yang digenangi oleh air. Hutan mangrove mempunyai salah satu fungsi dalam menghalau ombak yang datang dari lautan. Itu sebabnya mengapa hutan mangrove ini berada di pesisir pantai dan juga biasa terdapat di daerah rawa-rawa ataupun daerah yang memiliki banyak air payau. Ciri khasnya memang hidup di tanah perairan. Itulah sebabnya lahan hutan ini selalu berbentuk genangan air. Air yang menggenangi hutan ini pun terkadang berbeda-beda. Ada air laut maupun air payau.
Yang kedelapan, air payau yang terdapat pada hutan mangrove mempunyai salinitas antara 2 sampai 22 ppm. 1 ppm sama dengan seperti 0,05%. Salinitas sendiri merupakan tingkat keasinan atau kadar garam yang larut di dalam air. Selain kadar di air, salinitas juga dapat dikatakan sebagai kandungan atau kadar garam yang ada di dalam tanah. Air payau memang tergolong air yang memiliki tingkat salinitas lebih dari 0,05%. Dan yang terakhir, hutan mangrove mendapatkan pasokan air tawar yang cukup yang berasal dari darat. Air tawar yang berasal dari darat ini mempunyai fungsi untuk menurunkan salinitas dan juga menambah pasokan unsur hara dan juga pasokan lumpur di lahan hutan tersebut. Karena adanya air tawar yang bertemu dengan air laut, maka hutan mangrove atau hutan bakau ini mempunyai banyak juga persediaan air payau. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Selebihnya saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada saudari Devi Maratul Hasanah yang telah mempresentasikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Tri Juyanti. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih pada moderator yang telah memberikan waktu pada saya. Oke, selanjutnya di sini ada jenis-jenis mangrove. Yang pertama, mangrove mayor atau komponen utama. Kelompok tumbuhan di dalam mangrove mayor mempunyai kemampuan adaptasi morfologi seperti akar udara dan mekanisme fisiologis khusus untuk mengeluarkan garam. Contohnya pohon tancang, pohon kenyong-nyong, dan bakau. Mangrove minor atau komponen tambahan atau juga tumbuhan pantai. Biasanya tumbuhan dalam kelompok ini terdapat di daerah tepi dan jarang sekali membentuk tegakan murni. Contohnya pohon sentigi, pohon buta-buta, dan pohon nirih. 3. Mangrove asosiasi. Kelompok tumbuhan ini tidak pernah tumbuh di dalam komunitas mangrove sejati dan biasanya hidup bersama tumbuhan darat. Contohnya pohon legundi, pohon ketapang, waru atit, dan pandan. Berdasarkan fisiognomi beserta tingkat perkembangannya, vegetasi mangrove terbagi atas 4. Yang pertama yaitu vegetasi semak atau mangrove scrub. Vegetasi ini berasal dari spesies-spesies pionir yang terdapat di tepi laut dan pantai berlumpur. Vegetasi semak memiliki karakteristik seperti mempunyai banyak cabang, tumbuh dengan sangat kuat, membentuk rumpun, tunas anakan, rimbun, dan pendek. Itu vegetasi mangrove muda, dicirikan oleh vegetasi dengan satu lapis tajuk seragam seperti Rhizopoda sp. Walaupun terdapat spesies-spesies pionir lainnya, munculnya vegetasi ini setelah perkembangan Avicenna sp. dan Caenorhizatia sp. Setelah itu terjadi percampuran Rhizopora sp. dan Bruguera sp. dengan spesies-spesies mangrove lain seperti Echocaria alagoha dan Chilocarpus sp. Ketiga, vegetasi mangrove dewasa. Tipe ini dikarakteristikan dengan pohon Rhizopoda sp. dan Bruguera sp. yang tinggi dan besar. Terdapat semai di bawah tajuk serta dijumpai Acrostizum amus, Acractipus sp. dan Cytophyta arupicans. Ada nipah, dicirikan dengan adanya spesies nipah sebagai spesies utama yang tumbuh dan berkembang di dekat muara serta tempat pertemuan antara air rawa dan air asin. Tidak terdapat vegetasi bawah, tetapi pada beberapa bagian transisi timbul jenis Tripun sp. dan Hanjuana malayuna. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Tri Juyanti. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh saudari Betty Balda Thoibah. Kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu adaptasi pohon mangrove. Jadi tumbuhan mangrove itu mempunyai daya adaptasi yang khas terhadap lingkungan.
Yang pertama yaitu adaptasi akan kadar oksigen rendah yang menyebabkan mangrove mempunyai bentuk perakaran yang berciri khas. Yang pertama yaitu bertipe cakar ayam yang memiliki pneumatopora. Contohnya yaitu Apiaceae spp, Psilocyropus, dan Soneratia spp. Itu untuk mengambil oksigen dari udara. Itu gambar-gambarnya ya di sana ya. Lalu yaitu bertipe tongkat atau penyangga yang memiliki lentisel seperti Rhizophora spp. Lalu yaitu ciri yang kedua yaitu adaptasi terhadap kadar garam yang tinggi, yaitu mempunyai sel-sel khusus di dalam daun yang berperan untuk menyimpan garam. Lalu memiliki daun yang tebal dan kuat yang mengandung air untuk mengatur keseimbangan garam. Lalu daunnya itu mempunyai struktur stomata khusus untuk mengurangi penguapan. Ciri yang terakhir yaitu adaptasi akan tanah yang kurang stabil serta adanya pasang surut dengan mengembangkan struktur akar yang benar-benar ekstensif serta membentuk jaringan horizontal yang lebar. Selain untuk memperkokoh pohon, akar ini juga berfungsi untuk mendapatkan unsur hara serta menahan sedimen. Oke, yang terakhir yaitu fungsi dan manfaat hutan mangrove. Yang pertama yaitu fungsi fisik. Contohnya yaitu menjaga garis pantai agar tetap stabil, melindungi pantai dan tebing sungai dari proses erosi atau abrasi, dan menahan atau menyerap tiupan angin kencang dari laut ke darat. Selanjutnya yaitu fungsi kimia. Contohnya yaitu sebagai tempat terjadinya proses daur ulang dan menghasilkan oksigen dan sebagai penyerap karbon dioksida. Lalu yaitu fungsi biologi. Contohnya yaitu sebagai penghasil bahan pelapukan yang merupakan sumber makanan penting bagi hewan invertebrata kecil pemakan bahan detritivus atau pelapukan dan sebagai habitat alami bagi berbagai jenis biota darat dan laut. Lalu selanjutnya yaitu fungsi ekonomi. Contohnya yaitu penghasil bahan baku industri seperti kertas, makanan, obat-obatan, alkohol, kosmetik, dan zat berwarna. Yang terakhir yaitu fungsi warna wisata. Contohnya yaitu sebagai kawasan wisata alami pantai dengan keindahan vegetasi dan satwa, serta berperahu sekitar mangrove dan sebagai tempat pendidikan konservasi dan penelitian. Nah, ini adalah contoh-contoh dari fungsi ekonomi, yaitu ada kertas, obat-obatan, kosmetik, alkohol, dan zat pewarna. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan tulis saja di kolom komentar, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.